Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, Sampurasun. Amin. Sampurasun. Amin. Rahayu. Agak Rahayu apa ini? Yang saya hormati Pak Presiden Aspek, ini teman lama bersua kembali, harus di perjuangan sejak tahun 2000 berapa kita ketemu Pak Rusdi ya. Ketemunya tapi di jalan. Yang saya hormati pimpinan jajaran pengurus baik tingkat DPP, tingkat DPD maupun tingkat DPC dan teman-teman PUK yang hadir. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu? Sudah ngopi belum? Belum. Kok belum ngopi Bapak dan Ibu? Mau pantun nggak? Mau cakep belum Pak? Nggak belum Pak. Nggak apa aja. Pagi hari bertemu bunga anggrek. Warnanya bervariasi, enak dipandang mata. Menggugah semangat menyambut fajar. Untuk bersilaturahmi di acara dialog Serikat Pekerja Serikat Buruh. Masuk berbareng Bapak dan Ibu. Masuk. Selesai sudah. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berkumpul bersama di acara penguatan keanggotaan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Hotel Sal. Bapak Ibu pagi hari sudah ketemu Kebun Raya, senang? Siapa yang orang Bogor asli? Kalau yang orang Bogor asli bisa menikmati Kebun Raya tiap hari, gitu ya Bapak Ibu. Saya bersekolah SD sampai SMA di Bogor Bapak dan Ibu. Siapa yang SD-nya di Bogor, Bapak dan Ibu? SD, saya di SD Pabrik Gas 1 Bogor, SMP 4 Bogor, dan SMA 2 Bogor. Ada yang sama dengan saya? Kabupaten? Oh, nggak ada yang sama dengan saya. Itu SMP, SMA masih favorit ya? Masih favorit? Oh, masih. Alhamdulillah kalau masih favorit. Bapak dan Ibu, kita berkumpul di sini tentunya salah satunya adalah mengobati rasa rindu kita dengan sesama anggota Aspek Indonesia. Betul ya? Bapak Ibu, acara kegiatan seperti ini kan tidak barang tentu seminggu sekali diadakan, betul nggak? Ini adalah suatu bentuk kalau bisa dinikmati sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, bagaimana perangkat organisasi kita mainkan di sini. Betul ya? Nah, ini perangkat organisasi, kenapa kita bicara mengenai perangkat organisasi itu penting supaya ini jalan. Tentunya kan kita berharap nih Bapak dan Ibu, kita berharap di penguatan Serikat Pekerja Serikat Buruh itu saya tidak mau dengar lagi ada yang namanya dualisme kepengurusan. Makanya dijamin Bapak Ibu, yang namanya perangkat organisasi harus dijalankan dengan baik dan benar. Kalau misalnya tahun ini kita harus ada raker, ya tahun ini harus ada raker. Kalau uangnya nggak cukup, ya pakai Zoom meeting aja. Bisa. Sekarang zaman revolusi industri 4.0. Jangan kita selalu bertitik tolak pada hal-hal yang maunya offline hanya melulu gitu ya Bu ya. Bapak ya, offline. Offline kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu tentunya PR-nya semua organisasi, karena saya sebagai pengurus organisasi juga, cosnya kagak lancar gitu Bapak dan Ibu. Betul ya? Cek ekosistemnya kagak lancar. Siapa yang bisa jawab? Bapak dan Ibu, gini ya, kalau kita mau menguatkan organisasi, pakai pasti leadershipnya juga harus kuat. Nah, ini leadership ini sekarang menjadi PR nih di semua organisasi Bapak dan Ibu. Leadership dan loyalitas. Nah, leadership dan loyalitas ini adalah suatu gabungan yang sangat berarti untuk kebesaran organisasi. Satu lagi adalah kaderisasi. Nah, orang-orang banyak kalau sudah masuk ke jajaran pimpinan Bapak dan Ibu, kadang-kadang iklan liknanya bermain. Iklan liknanya apa nih Bapak Ibu? Masih ingat iklan likna? Kalau sudah duduk lupa berdiri, kan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kita kembali ke paparan saya. Kita bicara mengenai kebebasan berserikat nih Bapak Ibu. Ada beberapa tantangan sektor ketenaga kerjaan kita.
Bapak Ibu, tantangan sektor tenaga kerja kita lihat di slide 1 ya, kita Bapak dan Ibu. Slide 1. Next ya. Itu tingkat pengangguran kita itu masih didominasi kelompok usia muda dan tinggal di perkotaan sebanyak 4,91%. Sudah barang tentu saudara-saudara kita, family kita banyak yang ngenger, kalau istilah Jawa itu ngenger. Ngenger di tempatnya Bapak dan Ibu untuk stay di sana, tinggal sebentar untuk mencari pekerjaan. Nah, kadang-kadang untuk mencari pekerjaan itu PR terkuatnya adalah masalah tinggalnya di mana. Jadi saya termasuk, biarpun saya orang Kemenaker, saudara-saudara saya banyak juga yang ngenger atau tinggal sementara di tempat saya untuk mencari pekerjaan. Yang saya sebel Bapak Ibu, kamu Kemenaker itu pengusaha, selalu dititipkan. Ini tolong saudara saya titipkan ke perusahaan ini supaya dapat kerja di sana. Emang ada kerja di perusahaan atau di mana saya juga? Kadang-kadang saya juga nggak enak kalau nggak ngasih. Ya kadang-kadang saya suka taruh aja di meja. Malu saya kadang-kadang sama perusahaan. Gitu ya. Saya aja cari kerja sendiri Pak, nggak dibantu sama siapa-siapa. Saya kerja di swasta. Ini kenapa gue sabotase? Saya kerja dari tahun 95 saya lulus Bapak dan Ibu. Saya kerja sendiri. Nggak pernah ada yang nganterin saya untuk cari kerjaan atau dipakai nepotisme. Saya nyari kerja kemana-mana. Saya kerja di swasta sama kayak Bapak dan Ibu dulunya ya Bapak dan Ibu. Kebetulan nasib saya bagus karena saya punya IP di atas 3 koma. Kalau dulu Bapak Ibu cukup IP itu 2,5 zaman saya bekerja di tahun 95. Sekarang IP-nya inflasi Pak. IPK itu inflasi. Rata-rata IPK tahun ini Bapak dan Ibu yang lulusan dari perguruan tinggi rata-rata 3,5, 3,6. Batin saya dulu cari 2,6 aja susah. Bener nggak nih yang angkatan saya? Coba yang angkatan saya siapa? Yang lulusnya tahun 95, 96. Ada? Bener kan Pak Sabda? Dulu kita cari IP 2,7 aja susah Pak. Ampun. Nah sekarang 35, 36, 36, 37, 38. Semuanya cumlado gitu ya. Kumlado gitu. Nah, PR menjadi kita Bapak dan Ibu ini, Ibu Menteri kan sudah bicara nih, Ibu Menteri Pendidikan. Ya, ternyata kalau lihat dari angka nilai psikotes kita Bapak dan Ibu bangsa Indonesia itu katanya ya yang nomor sekian gitu ya Bapak dan Ibu. Saya juga nggak ngerti ya bagian human capital kita untuk bisa benar-benar meminimalisir calon yang tadinya 100.000 orang itu menjadi kadang-kadang yang dipilih kan hanya 10 orang. Berat juga saingan ternyata di Indonesia ini Bapak dan Ibu. Nah, untuk pertama supaya ini bisa yang terdegradasi banyak, kita emang melalui psikotes Pak. Melalui psikotes itu biasanya pendaftar 100.000 nanti yang lolos gitu ya Bapak Ibu sekitar 2.000 atau 3.000. Nanti sampai dengan berikut-berikutnya paling nanti yang diterima 100 gitu ya Bapak Ibu. Jadi PR bersama kita Bapak Ibu, kita lulus S1, lulus S2, lulus S3 Bapak Ibu. Tetap perusahaan itu untuk melakukan rekrutmen tools yang dipakai adalah psikotes, betul nggak? Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu pasti mengenyam tuh yang namanya tes psikotes. Ya, benar nggak nih? Benar. Psikotes itu jadi momok orang Indonesia nggak sih Bapak dan Ibu? Mau? Oke Bapak dan Ibu. Sebenarnya psikotes itu dikerjakannya kata orang gampang ya Bapak Ibu, tinggal istirahat gitu ya. Tinggal istirahat Bapak Ibu pasti kerjain tenang. Betul ya? Betul nggak nih? Betul atau betul? Betul. Tapi kadang-kadang orang Indonesia itu karena banyak yang di chat GPT bilang nih model psikotesnya kayak gini Bapak dan Ibu, nanti diapalin oleh Bapak dan Ibu. Nah, nanti gini, kalau otaknya kayak gini, nanti jawabannya kayak gini. Padahal di soal yang diterbitkan oleh para perusahaan itu kan berbeda-beda. Nah, kita tuh rata-rata termindsetnya gini, gue udah lihat chat GPT-nya, jadi nanti selesainya gini. Jadi diapalin di sini. Dia nggak lihat pola lagi tuh Bapak dan Ibu. Itu banyak terjebaknya di situ, Pak. Betul ya? Karena sekarang ChatGPT semuanya digampangkan. Apapun pertanyaannya, ChatGPT jawabannya, Bapak. Betul ya? Padahal ChatGPT itu yang buat siapa? Manusia. Masa kita tahu dengan ChatGPT?
Ini ya, PR kita bersama Bapak dan Ibu. Makanya saya mengajak untuk mengatasi 4,91% ini, ya Bapak dan Ibu. Karena lahan di Indonesia itu masih banyak di pertanian, ya kita ajak teman-teman yang lolos itu Bapak Ibu yang lulus dari perguruan tinggi negeri, khususnya pada bidang pertanian, ya pada bidang pertanian aja jangan kemana-mana Bapak dan Ibu. Karena kita dari dulu dilahirkan sebagai negara agraris Bapak dan Ibu. Sekarang Pak Menteri Pertanian sudah bilang kita itu sekarang sudah swasembada pangan, tapi harga beras mahal. Kita juga nggak tahu sebenarnya kita yang harus ya, karena harga ecerannya sudah ada. Nah, kembali lagi kepada tingkat pengangguran yang di perkotaan nih Bapak dan Ibu. Yang menjadi magnitud kita ini Pak, Litbang Kompas menyampaikan bahwa pertumbuhan yang namanya tingkat entrepreneur di Indonesia itu pertumbuhannya kecil. Pertumbuhannya sangat kecil dibandingkan orang-orang yang ingin jadi PNS atau ingin jadi pekerja. PR kita bersama Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa menghadirkan angka regresi jumlah entrepreneur yang semakin banyak. Pertumbuhannya nggak sampai dengan yang tinggi pengusaha di Indonesia itu nggak sampai dengan angka 3 sampai dengan 5%, masih di sekitaran 2 sampai dengan 2,5% Bapak Ibu yang jadi entrepreneur. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ya Bapak Ibu kalau yang jadi pengusaha itu tingkat resikonya tinggi gitu ya Bapak. Kita bisa bayangkan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya di Jakarta, ya pekerjanya 1.000, gajinya 5,4 juta, 5,4 juta kali 1.000 berapa Bapak dan Ibu? Kira-kira 5,4 juta kali 1.000, 5,4 miliar ya? Gila ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu Bapak dan Ibu, kita juga harus yang namanya pemerintah juga memperhatikan para entrepreneur ini sebenarnya. Karena kalau kita ingin menggagas kasta cita 1 sampai 8-nya Pak Presiden Prabowo, tentunya ya Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mempertemukan antara rantai-rantai ini di antara pengusaha dan pekerja itu bisa berjalin terserap, labor supply-nya terserap Bapak Ibu ya. Dan ini antara demand dan supply-nya ketemu Bapak dan Ibu. Kita ketahui kok Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu kan kita tahu angka pengangguran kita ya sekitar tadi yang saya bilang ya, sekitar situ bagaimana kita menentaskan. Nah ini tentunya saya minta juga teman-teman serikat pekerja, serikat buruh dapat juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Tidak justru melulu pada bidang hubungan industrial dulu, tapi sekali-kali aspek itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya dari pengembangan wawasannya sudah cukup menarik buat saya. Karena beberapa hal yang saya ketahui dalam web yang ada sudah juga bagaimana sudah memikirkan produktivitas. Ini saya lihat jadi senang ini ya. Jadi tidak hanya bicaranya ke upah gitu ya Pak, ada teman-teman. Aspek yang kedua adalah Bapak Ibu 57,90% itu lapangan kerja kita di sektor informal. Nah ini yang harus kita juga berempati kepada mereka. Di sektor informal ini gajinya kan pasti di bawah upah minimum Pak. Makanya kita menjadi PR bersama buat penguatan kita bersama. Kita dihantui dengan indeks CATS yang di atas 1, sebenarnya kalau indeks CATS-nya di bawah nilai 1, Bapak dan Ibu kita masih dikategorikan yang baik-baik saja. Sekarang indeks kita itu 1. Ketika kita indeks 1, berarti ada ketimpangan di antara penerima upah di sektor formal dan penerima upah di sektor informal. Itu Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu, kita juga harus berempati kepada 57,95%. Contohnya Bapak Ibu, petani. Petani kira-kira Bapak Ibu, sesuai survei data Badan Pusat Statistik itu Bapak dan Ibu, itu masih banyak loh petani yang penghasilannya Bapak dan Ibu rata-rata mereka itu saya cek dalam sebulan itu hanya mendapatkan 2.200.000 Pak. Terima nggak dia Pak BPJS Ketenaga Kerjaan? Tidak apa-apa. Ini yang harus kita benar-benar kita menyemangati lagu Indonesia Raya tadi kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ketika kita membangun jiwanya dan membangun badannya Bapak dan Ibu, kita harus sama-sama negara ini dibangun atas dasar gotong royong dan kekeluargaan. Nah, kita empatinya di situ Bapak dan Ibu. Dilanjutkan Bapak Ibu, ternyata PR kita masih sama.
kita masih punya yang namanya tenaga kerja berpendidikan SMP ekonomi itu 53,42%. Nah, kita tidak berharap Bapak Ibu ini terus berlanjut. Minimal kita pendidikan 9 tahun ya Bapak Ibu ya sekarang ya. 9 tahun kan masa belajarnya ya. Ya 9 tahun belajarnya. Kok ini SMP masih ke bawah? Kalau SMP ke bawah berarti apa? SD. Betul ya? Ngeri kali Pak. Nah ini yang kita harus sama-sama Bapak dan Ibu menyadarkan, jangan sampai anak-anak kita Bapak Ibu ya, karena kita semua pemerintahan daerah sudah menyatakan bahwa SMP pendidikan SD sampai SMP gratis. Kalau di Jakarta SMA gratis harus dia SMA gratis ya. Terus naik jam Riko juga dapat diskon. Kalau di Bogor gimana? Sama, aman? Gratis. Nah ini yang kita harapkan. Bisnisnya baru sedikit. Bisnis listrik baru sedikit. Oh bisnis listrik, oh ya udah nggak apa-apa, bisnis listrik yang penting dapat dari subsidi gitu kan ya. Terus Bapak Ibu, kenapa saya mendorong kebangkitan supaya era industrialisasi pada saat kita menjadi negara petrodollar itu kan menjadi kemasan kita. Pertumbuhan ekonomi kita sempat melesat di angka 7% ke atas. Ini tahun 80 sampai tahun 88. Tahun 90 sampai dengan 98 kita mendengar adanya beberapa faktor ekonomi. Yang sekarang ini kita tidak pernah dengar lagi adanya faktor ekonomi, tapi adanya adalah stimulus ekonomi. Beda nggak ya antara faktor dan stimulus? Gitu. Nah coba kita bangkit. Dulu siapa ya Pak? Zaman saya itu Pak, yang semuanya lulusan strata 1 maunya kerja di bank. Betul nggak Pak Sanda? Ini Pak Sanda salah satu ya. Saya dulu juga pernah kerja di bank. Cuma saya kok nggak cocok kerja di bank. Saya karena kerja di bank, salah satu bank swasta. Oh saya harus berpakaian gaji melulu. Saya bosan juga kembali. Makanya saya bilang saya kerja di lapangan kerja lebih cocok. Nih ini Bapak Ibu. Lapangan kerja lowongan kelas job itu kayak 59,16%. Maka kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita sudah kerja di sektor formal. Berarti kalau kerja di sektor formal, kalau ada kedudukannya di situ adalah dari aspek kebangkitan kesejahteraan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tugasnya Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah mensejahterakan anggota. Kalau sudah ingin mensejahterakan anggota, Bapak dan Ibu, berarti fondasi kita di mana? Fondasi kita adalah di dialog dengan pengusaha. Membuat apa Bapak dan Ibu? Membuat perjanjian kerja bersama. Kalau sudah bisa membuat perjanjian kerja bersama, berarti syarat-syarat kerjanya akan lebih bagus dibanding syarat-syarat kerjanya yang diatur di dalam peraturan perusahaan. Setuju nggak? Coba saya cek satu persatu untuk penguatan lembaga yang harus diizin. POK yang sudah membuat PKP di sini siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jangan 2 orang satu perusahaan satu-satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 Pak pasti. Baru 10 perusahaan ya pasti ya. Baru harus ditingkatkan lagi. Ini yang punya PKP, saya nilainya adalah tingkat hubungan industrial yang harmonis, mengarah ke proaktif. Berarti PR kita bersama hari ini kita berkumpul bagaimana kita melakukan penguatan terhadap aspek dengan mendorong terbentuknya perjanjian kerja bersama. Setuju? Berarti kalau perjanjian kerja mau bersama dibuat, kita dialog dengan teman-teman pengusaha juga harus baik-baik saja. Ya, perjuangan kita adalah perjuangan sesuai dengan adat ketimuran kita. Ya, perjuangan adat ketimuran kita yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai humanis. Itu ya Bapak Ibu, nilai-nilai humanis. Nilai-nilai humanis itu diartikan dalam sila dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan gitu ya. Makanya ini kan ada yang pakai jaket Gojek ya. Ini kalau bagi saya sebagai pahlawan Gojek itu. Bapak Ibu di handphonenya pasti ada aplikasi Gojek kan? Betul nggak? Saya hanya pesan di sini. Kalau pakai aplikasi Gojek kasih dong tipnya agak lebih. Benar nggak? Kadang-kadang teman-teman yang aplikasi Gojek ini Bapak Ibu udah diganti makanan, terima kasih aja kagak tuh Bapak Ibu. Ketemu ya nggak kayak gitu Pak? Ketemu nggak?
Gimana dia atur keluargaan kita? Udah dianterin makanannya, udah dianterin paketnya, ngasih tip kagak, terima kasih pun kagak. Bener gak? Kadang-kadang orang-orang ini ya gili juga bener ya. Makanya saya bawa ada itu kalau kepada teman-teman Gojek itu nggak usah tanya, mungkin di aplikasi saya bintangnya 10 banget. Belinya makanan 100.000, kadang-kadang kalau mau bulan puasa itu ya saya kasih tipnya ya sesuai dengan harga makanan. Dan kasihnya tidak pakai GoPay, kasihnya cash. Kan teman-teman lebih senang cash kan dibanding pakai GoPay, benar nggak saya tanya? Kalau tim kan mereka pakai cash kan? Gitu Pak. Makanya saya kasihnya pakai cash aja, biar bisa dinikmati kepada keluarga, istri dan anaknya. Sering-sering. Saya udah sering Pak. Next coba. Ini data ketenagakerjaan Indonesia 2025 ya, ini Februari 2025. Kita lihat Bapak Ibu. Februari itu kita mencapai tingkat pengangguran terbukanya 4,76%. Saya yakin di Bapak dan Ibu yang anaknya lulusan S1 masih belum ada yang kerja. Benar nggak? Masih kan? Masih cari pekerjaan. Masih cari pekerjaan, Bapak Ibunya kerja di perusahaan, pasti kan Bapak Ibu berusaha nitip juga. Coba anak gue kerja di sini lah, gitu ya, dicoba-coba. Betul? Iya, kayak sama kita tuh. Untung anak saya 1 Bu, bukan 3, bukan 5. Saya mah tidak mikir. Begitu saya nikah, ya, saya itu hanya berkomitmen dengan istri saya. Saya ingin punya anak 1 sama saya itu. Ya, biar saya ngurusnya nggak terlalu repot. Anak 1 istri? 1. Oh iya. Jadi anak saya 1, dia lahir tahun 2001, sekarang dia sudah bekerja. Itu pun nggak minta tolong bapaknya mencari pekerjaan. Dia cari kerja sendiri. Nah, itu yang menurut saya didik, saya menjadi PNS juga harus juga menjadi hal yang ditiru gitu. Jangan saya mentang-mentang PNS direktur, terus saya juga minta tolong supaya anak saya dikerjakan di sini. Untungnya anak saya itu Bapak dan Ibu semuanya mandiri. Dari SMP negeri favorit, SMA negeri favorit, ya kayak bapaknya, alhamdulillah keturunannya sama. Kuliah juga nggak nyangka-nyangka dapatnya di UI, Bapak dan Ibu. Begitu lulus kuliah dia ngajar di Cikal. Habis ngajar di Cikal dia diterima di BUMN. Itu Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak Ibu kalau di sini kita selami dari hati yang terdalam. Ternyata Bapak Ibu siapa yang sering bersedekah, engkau akan dimuliakan oleh Allah SWT. Sebenarnya itu aja kalimat dalam hidup itu. Bahwa siapa kita suka menolong orang, kita akan juga dibantu orang lain. Itu Bapak dan Ibu. Nah ini kita pecahkan masalah tingkat pengangguran terbuka. Saya juga mengajak SP itu juga bisa membangun fondasi kondisi kayak tingkat federasi aspek yang insya Allah nanti bisa jadi konsentrasi lebih lanjut ya Pak Lucy, saya doakan. Nanti juga bisa membuat yang namanya suatu usaha-usaha tersendiri untuk mensejahterakan selain anggotanya kepada yang lain Pak. Kalau saya belajar yang saya ikutin ya Bapak Ibu serikat pekerja serikat buruh yang ada di Korea gitu ya Bapak Ibu yang di Singapura, dia tuh mampu Bapak dan Ibu ya bisa menggerakkan organisasinya sehingga organisasinya ini ada yang namanya anak-anaknya itu bisa bikin badan usaha sendiri gitu loh Pak. Nah ini Bapak dan Ibu mungkin hal-hal ini yang bisa ditiru mudah-mudahan aspek menjadi pionirnya gitu masalahnya. Jadi itu juga membantu pemerintah ketika ada pengangguran yang jumlahnya sendiri Bapak dan Ibu. Nah saya juga mengajak Bapak dan Ibu pengalaman hidup saya. Anak saya itu saya bekali dengan skill-skill tersendiri. Sejak SMA, Bapak dan Ibu, anak saya itu menguasai beberapa tarian tradisional. Beberapa tarian tradisional. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu. Ternyata ini Bapak Ibu menjadi pengungkit penambah nilai ketika dia akan memasuki dunia universitas maupun di dunia kerja. Nah, Bapak dan
Ibu, jangan kita berpatokan kepada nilai akademik. Kita tuh banyak yang salah bagaimana supaya cari kerjaan gampang, anak kita harus pintar. Belum tentu Bapak Ibu. Nah, dia berprestasi di bidang seni, dia berprestasi di bidang lainnya Bapak dan Ibu. Saya kuatkan juga anak saya Bapak dan Ibu kalau bisa SMA itu menguasai 2 bahasa. Jadi kita sudah latih. Jadi Bapak dan Ibu, jangan juga saya pesan kepada Bapak dan Ibu ya, jangan ngasih jajan kebanyakan kepada anak-anaknya. Jadi kalau ngasih jajan nanti kebanyakan kepada Bapak, kepada anak-anaknya yang menderita yang kita sendiri. Jadi saya pesan Bapak dan Ibu kalau bisa ya, memang mereka sudah harus diberikan kemampuan soft skill yang begitu bagus. Jangan sampai soft skillnya nggak ada. Sekarang kan banyak yang lulusan S1 Bapak dan Ibu, ketika kita tanya banyak perusahaan belum ada kesesuaian nih rata-rata di human capital. Selalu ngomong gini, belum ada kesesuaian antara keahlian dengan dia dengan sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berarti kan dia hanya bermain di ilmu akademik, sedangkan kemampuan yang lainnya nggak ada. Sekarang yang dipakai itu adalah yang laku nih Bapak dan Ibu. Kalau misalnya 4,76 juta ini Bapak Ibu dia bisa berkreasi pada seni animasi, itu sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan menggunakan itu. Sayangnya dari 4,76 juta ini yang nganggur Bapak dan Ibu mungkin tidak dibekali dengan soft skill yang ada. Lanjut deh. Nih Bapak Ibu kita lihat PHK sama-sama. COVID itu adalah ini ya, COVID itu banyak juga menghilangkan tenaga kerja yang kerja di perusahaan terus direhab. Bayangkan Bapak Ibu di 2020 itu yang tergerus yang ter-PHK adalah 3.800.000. 3.800.000 terus kita bisa pulih itu Bapak Ibu di 2021 538.000, di 2022 sudah mulai menggeliat, tapi di 2024 77.965, di 2025 ini sekitar 56.000 yang ter-PHK. Kita kan maunya mencegah nih Pak, betul nggak? Kita selalu berdoa supaya kita jangan sampai ter-PHK, betul nggak? Karena kalau kita sampai ter-PHK, PR juga kalau kita anggotanya Pak Rusdi makin hilang. Betul nggak? Betul. Nah, ini saya juga menjadi catatan karena saya dilahirkan kerja di PS di bidang hubungan industrial. Yang anehnya bagi saya Bapak Ibu, yang ter-PHK kan banyak yang 2020 3.800.000, tapi jumlah anggota serikat pekerja itu jumlahnya nggak turun loh Pak. Tetap aja Pak. Di 2020 kemarin saya survei di 2023 itu masih 4 juta untuk anggota serikat pekerja serikat buruh. Berarti bagus ya pertumbuhan untuk menjadi anggota SP yang baru. Harusnya kan Bapak Ibu kalau nilai regresi secara matematika nih Bapak Ibu, saya pakai hitungan gampang saja. Dengan berkurangnya tenaga kerja yang tadi karena di PHK berarti akan secara regresi berbarengan berarti anggota SP juga berkurang, tapi tidak sama aja Pak. Saya bilang, udahlah saya juga tutup mata aja lah seperti ini. Karena yang dilaporkan oleh teman-teman dinas kabupaten kota dan dinas provinsi masih sama. Dan pernah saya cek di Bapak dan Ibu, saya ngomong beberapa kali. Ada satu perusahaan itu tutup di daerah Pulau Jawa ya, karyawannya adalah 2.500. Kok di Pemda menyatakan itu masih terverifikasi dan masih menjadi anggota SP tertentu. Saya telepon di sana, Bapak dan Ibu, saya telepon Apindo-nya masih ada nggak perusahaan ini? Perusahaan itu udah tutup pas sejak COVID, tapi masih tetap dihitung di 2023. Saya pun tutup mata, Bapak Ibu. Oke Bapak, Ibu, saya tutup mata lagi daripada saya nanti dibilang tidak pro terhadap SP. Ya saya tutup mata lagi. Ya tetap aja kita hitung. Saya nggak mau juga nanti hadir 2026. Mudah-mudahan aspek itu benar-benar profesional. Hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Nah, ini menjadi PR Bapak dan Ibu ketika pertemuan hari ini kita juga menggagas mengenai verifikasi anggota serikat pekerja serikat buruh.
Maka verifikasikan tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, kalau bisa nanti ya teman-teman aspek itu adalah pionir yang terbuka memberikan data kepada kita, data anggota ASP by name by desk. Sebenarnya itu sudah dimulai nih, kemarin teman-teman oleh SPN nih Pak Rusdi. Serikat Pekerja Nasional sudah memberikan kepada kita data by name by desk. Saya mau juga semua federasi itu seperti ini, gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah punya data by name by address, kan berarti kan tersusun rapi. Berarti supaya juga tidak ada yang tertinggal nanti pada saat penerimaan bantuan subsidi upah. Siapa yang di sini menerima bantuan subsidi upah? Ada nggak? Besok? Nggak kebagian. Nggak ada yang kebagian? Oh, gajinya udah di atas WP ya semuanya ya. Amin. Sudah di atas WP benar. Benar nih, ada yang kebagian nih. Nah, 2025 kita berdoa bersama, Bapak dan Ibu. Kita berdoa bersama ya, supaya jangan ada PHK. Caranya seperti apa? Caranya, kalau ada teman-teman aspek di situ harus kita lindungi. Kalau perusahaan itu benar-benar, Bapak Ibu, perusahaan itu benar-benar mengalami kesulitan likuiditas, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bernego dengan teman-teman pengusaha. Pak, izin untuk mempertahankan perusahaan ini, berarti yang harus digerus pendapatannya adalah pada level mana? Level VP, level manager, level supervisor. Itu dulu. Jadi Bapak dan Ibu, kawan-kawanku yang baik, teman-teman yang sudah merasa supervisor, sudah menjadi manager, sudah menjadi vice president, harus menggantungkan, malah itunya harus melepaskan dulu haknya sebagian untuk kebesaran organisasi. Jangan yang jadi manajer, supervisor jadi kompor maka. Bagaimana bisa mempertahankan perusahaan ini? Bagaimana perahu ini tidak karam? Berarti tahapnya pertama, berapa bulan kira-kira kita gajinya harus dipotong? Sekitar 20 sampai dengan 25%. Itu dulu Pak. Sama jajaran direksi juga dipotong gajinya. Direksi, PB, manajer, supervisor. Misalnya ada. Tidak menolong lagi Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau tidak menolong lagi, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu, seluruh karyawan harus menjadi sales, menjadi marketing, menawarkan produknya. Kan itu. Katanya kita mau mempertahankan perusahaan, termasuk mempertahankan keanggotaan aspek. Setuju nggak? Takut nih Pak Rusdi, udah matang berarti kedewasaan organisasinya. Karena masih banyak juga masih ngotot, udah tahu perusahaannya kembang tupis, masih aja nuntut kenaikan gaji, kenaikan struktur upah. Bingung saya bilang, ini kadang-kadang tidak melihat, kadang-kadang perusahaan juga salah karena tidak pernah melakukan kontrol. Bagaimana kondisi perusahaan, bagaimana kondisi salesnya, itu nggak pernah dipikirin. Nah ini sama-sama berarti kita termasuk pengurangan beban-beban yang lain, beban listrik, beban BBM kendaraan, dan beban-beban lain juga harus dikurangi. Ini contohnya kita memangkas supaya jangan terjadi PHK, supaya polanya juga kita terus gitu Bapak dan Ibu ya. Next saya bicara mengenai dinamika keserikat pekerjaan. Kalau orde kolonial, orde lama itu emang SP-nya banyak Pak. SP-nya banyak banget. Sampai ini rata-rata dia berafiliasi dengan partai politik. Teman-teman pada saat orde lama, macam-macam lah itu berdirinya. Nah, setelah orde baru Bapak dan Ibu, kita tahunya hanya ada single union, ada SPSI. Betul ya? Ini rata-rata teman-teman aspek juga ada yang lulusan dari SPSI ya? Ada juga. Kayak semua partai di Indonesia ini Bapak dan Ibu, rata-rata ada yang alumninya Golkar. Betul nggak? Kalau SP banyak alumni SPSI, pasti itu. Karena dia dari dulu berkuasa berapa tahun? Kalau baru berkuasa Bapak dan Ibu? 30 tahun Bapak dan Ibu. Secara SDM mereka bisa itu masuk kemana-mana. Ya Bapak dan Ibu. Dari yang SPSI yang ada yang leadernya yang selalu teriakannya paling kecil juga dulu lulusan SPSI. Bener nggak saya ngomong? Bener nggak? Nah,
berterima kasih kepada siapa? Presiden keempat Republik Indonesia, Abdul Rahman Wahid, Sabang Sirait, dan Mokhtar Pakpahan. Karena orang yang bertiga inilah yang berjasa membuka cakrawala dari bidang keserikat pekerjaan. Dari single union menjadi multi union. Berarti kita harus menyatakan bahwa mereka adalah pahlawan kita, betul nggak? Setuju nggak? Siapa tadi? Tiga? Gus Dur, Sabang Sirait, Mokhtar Pakpahan. Itu Pak, itu guru-guru kita. Kalau nggak ada dia, konvensi ILO nomor 87 nggak segera diratifikasi itu Bapak dan Ibu. Nah, karena setelah diratifikasi, sekarang perkembangannya begini Bapak dan Ibu. Konvensi ILO nomor 87 itu intinya seperti apa sih? Coba next. Nah, ini Pak. Ini kalau sih udah ngajarin kan? Sudah belum? Belum. Kalau belum bisa ulangi Pak. Nah, ruang lingkupnya itu Bapak Ibu, konvensi ILO nomor 87 itu seluruh pekerja, pengusaha di semua perusahaan milik swasta, milik negara, usaha formal dan informal. Bapak Ibu, semua perusahaan swasta dibebaskan membentuk kebebasan berserikat, membentuk serikat pekerja serikat buruh, tetapi tetap harus berlandaskan pasal 28 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Gitu ya. Siapapun dilarang menghalang-halangi menjadi anggota, tidak menjadi anggota, menjadi pengurus, tidak menjadi pengurus serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja serikat buruh. Bapak Ibu nggak ada yang dipaksa kan maksud aspek? Ada yang merasa dipaksa nggak? Kan nggak ada kan? Aman kan? Aman. Kalau aman, sukarela, cosnya dibayar dong. Betul. Mau jadi anggota SP, mau haknya, kewajibannya nggak pernah jalan. Setuju nggak? Saya suka bantuin pengurus aja ini kan. Kalau saya ngomong kan asik gitu ya Pak Presiden. Pak RT lebih senior paham. Sama Pak. Saya jadi ketua umum juga kan, kita sama, kosnya ada banyak. Nah, yang sangat agak sedikit kita harusnya Bapak Ibu itu menaruh empati kepada PNS dan Angkatan Bersenjata, kita dilarang berserikat Bapak dan Ibu. Karena di sini kita membatasi di Undang-Undang 21-nya pengecualian terhadap PNS dan Angkatan Bersenjata dan Polri Bapak dan Ibu. Kita nggak boleh membentuk serikat pekerja serikat buruh, tapi kita punya korporat alias korban perintah. Gitu Bapak dan Ibu. Kita punya korporat. Iurannya dibuat kan? Iya Pak. Sebulan 100. itu korporat. Wih, potong juga. Potong 100.000. banyak yang gede-gede dulu ya. Jangan kalah potong. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tuh haknya untuk kebebasan berserikat dikurangi nggak ada. Karena kita sudah ada korporat Bapak dan Ibu. Kalau saya disuruh bentuk, mungkin saya duluan bentuk SP Pak, SP pemerintah, Pak, SP Kemenaker gitu saja. Gitu Pak, tapi nggak boleh. Nih, coba next. Apa sih yang tertuang di dalam konvensi ILO 87 adalah kita boleh membentuk dan bergabung. Nah, kita bentuknya dari siapa? Dari pekerja, membentuk serikat pekerja serikat buruh, membentuk ikatan basis, Bapak Ibu ya. Setelah itu bisa bergabung berafiliasi dengan federasi atau konfederasi. Nah, Bapak Ibu ketika kita punya yang namanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ya, pertumbuhan SP itu bak jamur tumbuh di musim hujan. Banyak banget SP-nya Pak. Ini. Tapi saya lihat Bapak Ibu sekarang itu tumbuhnya yang berkembang adalah di tingkat level federasi dan konfederasi. Di tingkat basisnya nggak berkurang nih Bapak dan Ibu. Di federasi dan konfederasi banyak kan gitu. Padahal kita harapannya adalah yang dari bawah dulu baru konfederasi dan konfederasi. Tapi nih Bapak dan Ibu, contohnya kemarin spek pegang Munira. Betul nggak nih? Betul ya? Begitu apa Bapak dan Ibu? Wah ini kelihatannya yang begini Mas Rusdi nih. Saya ancang-ancang deh buat yang baru itu ya Pak Rusdi. Kesudahan Pak Heru. Saya kan hadir itu kongresnya Pak Rusdi. Benar Pak? Kan hadir. Saya nggak berharap itu nggak ada lagi. Kita tahu federasi yang baru. Kayak itu mulai lagi tumbuh lagi.
Padahal kalau kita menekuni dari konvensi anu 87 itu kan yang kedua ada tuh di situ ya, universal condition. Nah ini kan Bapak Ibu ya, yang universal condition kita bicaranya adalah kita bicara mengenai keanekaragaman. Makanya dalam bicara keanekaragaman, kita hati kita tuh harus tulus dan bersih sebenarnya gitu kan. Tulus dan bersih bagaimana menguatkan, membesarkan organisasi ini gitu. Kan universal, aneka-aneka, betul kan? Ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang bilang ini aspek yang boleh menjadi anggaran aspek hanya orang Jawa, boleh? Kan ada kalau situ. Yang boleh menjadi anggaran aspek hanya agama tertentu kan? Disitulah sebenarnya main kebinekaan tunggal ika. Memang jajaran pengurus itu yang lama ya. Ketika kita sesuai ADART ada kongres, harusnya Bapak Ibu kita lapang dada. Kalau kita ada pemilihan ketua yang baru, kita tuh nggak usah berpihak kepada si satu, kepada yang lain. Ya udah kan, diberikan haknya kepada konstituen sebagai pemilih. Setuju? Kan gitu, supaya kita juga nggak kelihatan antara condong kanan atau condong kiri atau condong tengah. Ini PR kita bersama-sama nih kadang-kadang nih, Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa ya, pasti saya bacain satu-satu ya Pak. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita mau lengser nih sebagai ketua, saya memberikan tongkat kepemimpinan lebih baik kepada si A. Saya aja ketua umum ini saya mau sekali aja. Saya nggak mau dipilih lagi. Saya nggak berikan kepada kaderisasi ini. Bisa semangat itu kita junjung sama-sama teman-teman. Konstituen kita yang punya hak memilih ketua umum. Berapa tahun lagi kita kongres Bapak dan Ibu? 2028 berarti 3 tahun lagi. Ya. Jadi saya nggak mau lagi nanti aspeknya di sini lah gitu loh. Gitu Pak. Oh, ada yang baru kenapa tuh? Itu jangan diusin hujan lagi Pak. Terus Bapak dan Ibu, kita sebagai organisasi kita harus mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja, betul ya? Nah, ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan kadang-kadang kalau pengurusnya mempertahankan ADART itu dengan sesuatu tenaga. Padahal Undang-Undang Dasar 45 aja udah bisa dirubah, undang-undang bisa diganti. Nah, jadi tadi Pak Rusdi kan ngomong adaptable ya. Kalau bicara adaptable, anggaran rumah tangga itu kan bisa diganti ya Bapak dan Ibu ya. Bisa nggak? Melalui perangkat atau perangkat organisasi apa? Tahu nggak? Gitu ya. Nah, kalau misalnya konstituen ingin mengganti ya, dengan misalnya kisarannya yang ingin mengganti ADART adalah udah lebih dari 60%, itu harus dimainkan, disegerakan, jangan ditahan-tahan. Itu Bapak dan Ibu. Termasuk kita juga harus kasih program kerja yang jelas. Program kerja itu jangan susah dibaca oleh teman-teman. Gitu ya. Kalau program kerjanya kita mau nanam pohon ya kita bicaranya SOP menanam pohon itu seperti apa yang bagus. SOP mengenai pengembangan, mengenai target gitu ya. Target yang mau menjadi anggota serikat pekerja itu yang mereka. Yang jadi PR kita sama-sama generasi milenial dan generasi Z itu tidak suka berorganisasi Bapak dan Ibu. Bisa dicek. PR kita bersama. Saya tanya kepada pengurus, sekarang susah nggak cari anggota SP? Susah. Benar nggak nih saya ngomong? Susah. Kita sudah berkuar-kuar, kita sudah berbusa-busa, gitu ya. Ya, rata-rata, gitu ya. Yang ditanya dulu apa? Apa manfaatnya buat gua? Benar nggak nih? Apa manfaatnya buat gua? Udah gitu ditambah beban lagi. Sekarang anak-anak Gen Z sama Gen milenial ngeluarin buat 20.000 aja susah, bener gak? Banget. Loh kan kan? 20.000 aja susah. Bingung saya. Gara-gara dijudul. Kali-kali apa ya? Federasi Aspek merekomendasikan kepada pemerintah gitu, agar situs judul segera dihapus dari muka bumi Indonesia. Sekali-kali gitu. Karena banyak korbannya Bapak dan Ibu. Siapa korbannya?
Gojek gitu ya. Kadang-kadang saya nganterin istri belanja gitu ya. Saya kan memang tipe orang yang tipe bersosialisasi dengan teman-teman para pekerja buruh gitu ya. Saya ngobrol sama teman-teman, saya lihat handphonenya slot. Kalau slot kan pasti pakai duit ya. Ini teman-teman Gojek bilang dong. Dulu yang rata-rata yang main teman-teman Gojek, teman Grab, bapak ibu yang main slot itu. Benar nggak nih mas saya ngomong? Betul kan mas? Tapi mas enggak kan ya? Sini enggak. Tapi kan enggak ya? Saya kadang-kadang lu udah penghasilannya sedikit main kayak gitu, habis itu nanti kena pinjol, bunganya gede, motornya ditarik, lu kagak bisa narik. Kadang-kadang saya suka bingung, pingin kaya sesaat, pingin kaya instan, gak ada yang boleh instan pak, kecuali Indomie goreng. Itu bapak dan ibu. Nah ini kan nanti dibahas mengenai program kerja nyata ya bapak ibu, arah bagaimana kita membuat supaya hubungan industrial yang ada di tingkat basis itu ya bapak ibu menjadi proaktif dan transformatif. Jadi minimal kalau yang menjadi transformatif ya bapak ibu ya, setiap kebijakan perusahaan yang diambil oleh perusahaan itu harus ada urut rembuk dengan teman-teman para pekerja buruh, supaya kita mendesain rasa memiliki perusahaannya semakin kuat. Nah ini kan masih jarang terjadi. Ketika kita menginginkan perusahaan mau development produk, itu ya Bapak Ibu. Yang kerjakan hanya bagian 5, bagian penelitian dan pengembangan. Kalau ada Pak Indra nanti hadir, saya segera ke situ ya Bapak dan Ibu. Izin ya. Nanti saya takut offside. Sedih banget. Terus ada komitmen pemerintah. Saya selalu jaga komitmen pemerintah. Kenapa? Data verifikasi menunjukkan, saya bilang tadi saya tutup mata. Biarpun ada PHK 3,8 juta, anggota istri tetap aja 3,8, ada 4 juta itu. Padahal kalau kita lihat, kita tarik Bapak dan Ibu, kemungkinan itu anggota SW-nya mulai berkurang banyak. Kalau lihat dari PHK yang tadi saya kasih datanya kepada Bapak dan Ibu. Tapi komitmen saya, karena saya lahir di bidang hubungan industrial, saya ingin terlihat SP di Indonesia adalah SP yang paling demokratis gitu Bapak dan Ibu. Nah ini next, kita kan nggak semena-mena juga bisa melakukan pembubaran terhadap serikat buruh, bener nggak? Jarang ada teman-teman dinas tenaga kerja yang berani ya mencabut sementara kepengurusan SP tingkat basis, jarang kan? Padahal sekarang Bapak dan Ibu banyak nih di perusahaan, saya cerita. Di perusahaan itu anggota SP-nya tinggal 3 orang, 4 orang. Kalau kita bicara pasal 42, 43, 44, berarti hak seorang kepala dinas mencabut pencatatannya karena sudah kekurangan jumlah anggota. Kalau SP yang ada di perusahaan minimal berapa Bapak Ibu? 10 orang. Kalau anggotanya kurang dari 10 orang, bisa dicabut nggak? Bisa dicabut nggak? Kok pelan banget Bapak Ibu? Bisa. Bisa dicabut nggak? Bisa. Masih pelan banget Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu pelan-pelan? Karena pasal 42, 43, 44 itu bisa menyatakan itu. Cabut sebentar sampai nanti berkumpul lagi 10 orang. Nah, hal-hal yang kayak gini Bapak Ibu, untuk kebesaran organisasi serikat buruh, pemerintah pun perlu melakukan pembinaan Bapak dan Ibu. Masa dengan 3 orang, PUK-nya masih tetap aja berdiri. Siapa sih yang melaporkan ini Bapak dan Ibu bahwa PUK itu 3 orang? Berarti kan harusnya perusahaan meminta kepada kita verifikasi terlebih dahulu supaya mengeluarkan pencabutan pencatatan, supaya nggak salah juga ketika mengeluarkan pencabutan pencatatan. Verifikasi dulu pada yang dinas tenaga kerja, anggotanya benar-benar hanya 3 orang, silakan cabut pencatatan. Ini sudah ada beberapa di lokasi di daerah Pulau Jawa juga. Kepala dinasnya Bapak dan Ibu berkonsultasi dengan saya, yakin Pak Kadis anggotanya tinggal 3 sampai 4 orang. Betul Pak, ini hasil verifikasi kami. Benar, ketika ditanya emang diverifikasi, ditanya semuanya dari anggota pekerja yang ada di situ bahwa SP yang ada di situ emang hanya 3 orang, tidak ada lagi. Gitu.
Gimana Pak Heru? Ya, sesuai pasal 44 cabut sementara. Kan gitu Pak. Gimana Pak? Ada penyebabnya. Jadi tandingannya itu PSM. Jadi bukan PSM, Serikat Pekerja Mandiri buatan perusahaan. Ini nggak ada serikat pekerja mandirinya Pak. Hanya satu. Tidak ada, gitu kan Pak. Hanya satu itu dan ternyata di situ masih ada POK-nya. Dan makanya di situ saya suruh verifikasi dulu aja Pak biar kita nyaman, gitu ya. Coba next. Kalau pengaturan next. Kalau ini udah hafal semua ya, nggak usah saya bahas ya satu-satu ya Bapak dan Ibu ya. Undang-Undang 21, KP 16 gitu ya Bapak dan Ibu. Hanya PR bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah merasa belum kalau 10 orang itu terlalu mudah untuk membuat SP? Terlalu mudah nggak? Kalau terlalu mudah mungkin bisa dipikirkan sebagai program kerja bisa melakukan review terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Kalau dibilang terlalu mudah, saya tuh yang kasihan gini Pak. Kalau di perusahaan ada 6-7 serikat pekerja serikat dulu, itu bagian HR-nya memimpin kapitalnya kan pasti melayani 7 SP itu ya Pak. Betul nggak ini? Kira-kira habis nggak waktunya 360 hari gitu ya Bapak Ibu ya untuk hanya bertemu dengan teman-teman dia. Berarti kalau buat PKB Bapak Ibu kan yang lolos hanya 3 nih Bapak Ibu. Tapi sebelum lolos berarti dia diverifikasi 6. Yang lolos verifikasi hanya 3, betul nggak? Yang jumlah anggotanya 10%, betul nggak? SPA 10%, SP2 10%, SP3 10%. Berarti 3-3-nya mengeluarkan draft nggak? PKB, 3-3-nya ngeluarin draft PKB kan? PKB datang ke perusahaan, satu-satu dicek. Yang ini ingin begini, yang ini ingin begini, yang ini ingin begini. Nah, kira-kira untuk mempermudah seperti apa? Untuk penyelesaian kayak gini, kasihan nggak bagian human capital dan HR-nya? Rata-rata Pak, saya lihat jumlah perselisihan kepentingan ya yang SP di perusahaannya lebih dari satu itu lebih banyak. Kalau untuk membuat PKB itu, karena tidak satu Pak, tidak satu suara. Satu sisi akhirnya meminta tolong mediator. Nah, kalau saya mediatornya cepat Pak. Saya kalau lagi menyelesaikan kasus seperti ini, saya panggil sekali, 2 kali, 3 kali. Yang kedua kali Bapak dan Ibu, ketika tidak ada titik temu, saya buat analisa sendiri dan saya langsung lanjutin. Dari panjang berkepanjangan, malas kita kan ketemu berkepanjangan, nggak ada titik temu bagi saya. Mendingan kita yang menganjurkan kita cari titik tengah, di mana yang paling masuk. Karena hanya membuang-buang waktu. Gitu. Dulu saya ketika jadi mediator begitu Pak. Nggak pernah saya itu bikin yang namanya anjuran sampai 1 rim Pak. Masa saya bilang anjuran yang sekarang sampai 1 rim segini? Kapan mau bacanya saya bilang ini? Teman-teman saya yang mengerti juga ogah bacanya, teman-teman saya juga ogah bacanya. Ya langsung aja ya. Yang idenya adalah yang cemerlang. Ini pasal ini A, pasal ini gini, pasal ini begini, udah. Ini sampai segini Bapak dan Ibu ngabisin kertas saja saya bilang. Kertas mahal nggak sekarang? Mahal kan Bapak dan Ibu. Jadi gitu Pak. Kalau nanti Bapak Ibu menginginkan tidak ada review terhadap Undang-Undang 21, silakan usulkan. Teman-teman pasti lebih senang kan ketika PKB-nya cepat jadi, karena itu memperbaiki kesejahteraan Bapak dan Ibu. Udah ada Pak? Enggak. Oh, gini udah ada Pak. Saya nanti mau stop dulu gitu. Nah, jadi PR kita adalah mengenai KP 16. Pencatatannya ini kan di daerah kabupaten kota sekarang. Betul nggak? Mungkinkah ketika nanti peleburan gitu ya Bapak dan Ibu ada perpecahan gitu ya di tingkat PUK? Ternyata antara PUK Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Bogor sama Kota Bogor itu punya link koordinasi dengan baik nggak menurut Bapak dan Ibu? Contohnya, PUK PT Langgeng Jaya Aspek pencatatannya di Kabupaten Bogor. Ketika ada perpecahan, kebetulan PT Langgeng Jaya juga punya yang namanya kantor di Kota Bogor, dia mencatatkan juga di Kota Bogor. Bisa keluar nggak pencatatan di Kota Bogor? Bisa. Karena domisilinya Kabupaten
kabupaten kota. Makanya saya tuh ingin merubah Pak Rusdi karena 16 itu pencatatan-pencatatannya itu kalau misalnya PUK itu terdiri ada di 2 kabupaten kota, silakan pencatatannya di provinsi, harusnya gitu. Kalau dia ada di 2 provinsi, ya pencatatannya di nasional, itu menaker. Biar nggak ada duplikasi. Sekarang saya lihat duplikasi itu banyak Pak. Udah dicatat di sini, dicatat di sini juga. Pening Pak, yang saya bilang ini kan. Dulu kan PM16 kan mikirin itu karena PM16 memikirkannya adalah undang-undang otonomi daerah Pak. Nah, itu yang membuat kita jadi gampang. Wah, gini banget ya saya bilang. Ada yang sudah dicatat di sini pecah, bikin di sini dengan lama dan logo yang sama. Ya Bapak dan Ibu ya. Berarti setuju nggak kalau PM16 direvisi? Setuju nggak PM16 direvisi? Nah, terus gini Bapak Ibu. Ada Undang-Undang Nomor 998. Teman-teman itu lebih banyak menggunakan Undang-Undang Nomor 998 untuk menyampaikan aspirasi di muka umum berupa unjuk rasa. Atau Bapak Ibu itu senang menggunakan istilah mogok kerja sebenarnya diatur dalam pasal 135 sampai dengan pasal 140 Undang-Undang 13 2003. Ini dicampur aduk. Harus ini yang mencampur aduk. Bikinlah istilah Monas zaman dulu. Bingung gua bilang. Gak ada dalilnya, kita bikin dalil baru. Bikin yang namanya mogok vokasional. Mogok vokasional itu adanya di mana? Di Monas dulu kan. Buset, dia bilang, mogok aja di sekitaran perusahaan. Bapak dan Ibu, kalau mogoknya orang Jepang nih Bapak Ibu, dia hanya pakai ikat kepala sama ikat di tangan, wasiat menunjukkan keprihatinan. Kalau di kita mogoknya nutup pagar, Robohin pagar Pak. ngerobohin pagar, sampai teman-teman yang ingin masuk kerja kagak bisa masuk kerja, yang akhirnya yang menderita mau kerja juga nombok sampai. Ada korban nih Pak, Yuti mana Yuti? Mana Yuti? Oh ini Pak, korban. Berapa hari di sekap? Berapa hari? Berapa jam Pak keluar? Suruh pulang cepat sama siapa? 29 jam. Buset. 29 jam Mas? Ditutup di YPK sama SPMI. Sampai kayak gitu Bapak dan Ibu. Itu kan merugikan kita Pak. Kitanya kagak salah, terus kita kagak kerja, karena hukum Indonesia masih ada nomor dia nggak dibayar banyak harus itu melanggar hak asasi. Kenapa itu tidak dilaporkan oleh teman-teman? Itu melanggar hak asasi sebenarnya kalau bagi saya. Mogok di Bekasi ditutup semuanya, semua pekerja nggak bisa masuk bekerja. Saya bilang, kok kebebasan juga kebahagiaan. saya kira kalau di aspek nggak ada yang begitu. Kalau kita mogoknya mogok saja. Enggak Pak, itu cuma untuk susi aja Pak. Tergantung susinya Pak seperti apa. Iya. Kecuali kalau udah ada yang aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak kemarin tuh kasus yang di Dredok yang ada di Batam, yang para TKA-nya itu kalau menyuruh para pekerja Indonesia menggunakan petunjuknya pakai kaki. Nah itu nggak sopan. Kita kan sesuai adat ketimuran kita nggak boleh. Itu Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, saya pun nggak mau ada korban-korban berikutnya. Insya Allah KPM 232 mengenai mogok kerja akan kita segera revisi. Nah, saya lihat pada saat penggunaan mogok kerja itu banyak Bapak dan Ibu korbannya adalah teman-teman juga yang akhirnya larinya di PHK harus. Saya nggak, saya makanya ingin cepat-cepat itu merevisi itu. Karena selalu Bapak dan Ibu yang dirugikan adalah teman-teman pekerja. Jadi kalau belum ada kata dia, dari keduanya berarti bipartit tetap berjalan. Teman-teman, karena ada rasa patriotiknya, saya tetap akan demo, gitu kan? Udah dipanggil oleh perusahaan sebanyak 2 kali, tetap demo. Akhirnya dikualifikasikan mengundurkan diri kalau sudah 5 hari sampai 7 hari. Betul nggak Bapak dan Ibu? Jadi kita harus pintar kalau memainkan mogok kerja itu Bapak dan Ibu. Kalau udah 2 hari 3 hari masuk kerja, jangan dapat dari 3 hari. Setuju? Itu saya harus memberikan pendidikan kepada Bapak dan Ibu. Selain Pak Rusdi, saya ajari Bapak dan Ibu, jangan sampai mogok dia lebih dari 4 hari, 2 hari 3 hari cukup masuk kerja kembali. Mogok di mobil mogok boleh. Kita jangan mogok Bapak dan Ibu. Gitu ya, clear Bapak dan Ibu. Nah ini nanti kita coba revisi Bapak Ibu, nanti segera nanti kita bisa melakukan
Nah ini Bapak Ibu next. Ini ada beberapa pendekatan pembentukan SP. Nah, ini Bapak Ibu, pembentukan SP di Indonesia ini agak cukup indah. Ya ada yang berdasarkan pendekatan bottom up, ada yang pendekatannya top down, ada dibentuk beriringan dengan permasalahan yang timbul. Kira-kira di Indonesia itu banyaknya yang mana Pak? Bawah. Banyak birokrat yang nggak berani buat paparan ini, saya sendiri yang agak gila berani Pak. Itu ya Pak ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, sebenarnya pendekatan pembentukan SP itu adalah bottom up Pak. Dari bawah ke atas. Kalau di kita karena banyaknya dulu dari pensiunan dari SPSI, itu rata-rata top down Pak. Gitu ya, banyak nih yang top down. Begitu nih mau buka usaha nih, perusahaan ini mau buka. Jajaran pimpinan DPD, BP, melobi perusahaan. Ya, melobi perusahaan. Udah nanti yang karyawan ini jadi anggota saya aja, dijamin aman. Nah gitu Pak. Kita kan berdialog juga dengan seluruh teman-teman. Saya bilang, itu benar nggak Pak? Katanya gitu kan? Pertanyaannya itu benar atau enggak? Saya bilang, saya balik aja secara diplomatis. Ya, yang penting bagi saya, kalau teman-teman pekerjanya mau, ya oke-oke aja. Kan gitu aja jadinya Pak. Saya kan nggak bisa juga memberikan ketegasan, nggak boleh. Sepanjang dimaui oleh teman-teman pekerja boleh. Tapi sekali lagi saya ngomong bahwa pendekatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21, pendekatannya adalah bottom up. Jadi didirikan SP-nya dulu di perusahaan atas dasar sukarelanya pekerja. Begitu nanti dia mau berafiliasi ke aspek, dengan sukarela juga dia mendaftar untuk berafiliasi dengan SP. Tapi yang 65% sekarang pendekatannya adalah rata-rata top down. Karena sama-sama mencari pangsa pasar untuk supaya ikut menjadi anggota serikat pekerja yang ada di Indonesia. Benar atau benar? Benar atau benar? Bukan benar atau salah, saya bilang benar atau benar. Nih, yang lebih tragis lagi Bapak Ibu, SP didirikan ketika bermasalah. Yang ada mau jadi hubungan industrial transformatif agak mungkin Pak. SP dibentuk ketika ada permasalahan. Padahal Undang-Undang Nomor 21 dilahirkan sejak tahun 2000, berarti umurnya udah berapa tahun Bapak Ibu? Sudah 24 tahun. Berarti seluruh pekerja buruh di Indonesia harusnya sudah mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 21. Niatan untuk pembentukan SD, ya, itu haknya teman-teman pekerja buruh. Kalau misalnya pengusaha mengintimidasi, melarang pembentukan SP, ya Bapak Ibu, itu kena union busting. Silakan berhadapan dengan sanksi pidana 1 tahun atau 5 tahun, atau sanksi denda 100 juta sampai dengan 500 juta. Kan gitu Bapak dan Ibu. Ini harus kita ketahui bersama. Makanya saya bingung juga kalau ada human capital bertanya kepada saya, Pak, gimana caranya di perusahaan supaya tidak terbentuk SP? Kamu nggak baca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000? Kamu rakyat Indonesia atau rakyat mana? Saya bilang. Tanya ini sama anak buah saya. Kalau saya ada human capital kayak gitu, pertanyaan kayak orang idiot saya bilang. Saya bilang begitu Pak. Yang aneh-aneh aja. Konvensinya aja udah diratifikasi, undang-undangnya ada, pertanyaannya begitu saya bilang. Aneh. Apa pula yang terjadi saya bilang kan? Saya bilang kalau kamu suatu HRD tidak paham mengenai Undang-Undang Nomor 21, mendingan kamu nggak usah jadi HRD sekalian. Setuju nggak? Kan gitu. Kita nih jadi birokrat ya harus berani-berani dikit. Gak bisa terlalu lembut-lembut ternyata. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya hanya mengajak kepada Bapak dan Ibu, kalau kita memberikan pembelajaran kepada kaderisasi kita, supaya ini SP pengembangan organisasinya bagus, ya pendekatannya dari bottom up.
gitu Bapak Ibu, dari bawah ke atas. Ya, di ADART-nya mungkin di aspek yang bisa menjadi ketua, menjadi presiden, pernah menjabat sebagai pengurus PUPA. Ada nggak? Pernah menjadi pengurus DPC, pernah menjadi pengurus DPD. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Itu supaya untuk penguatan organisasi, untuk menjadi ketua. Kalau sekretaris sekjen dipilih sama ketum kan ya Pak? Nggak satu paket kan? Bikin satu paket itu bagus ya. Satu paket dari Bapak dari Jadi tinggi. Oh iya jangan saya ikut. Mana Pak? Next nih Bapak dan Ibu. Pencatatan SP. Ada yang bermasalah pencatatan SP? Aman semua? Aman. Kalau aman lewatin. Gak ada yang bertanya ya mengenai pencatatan SP ya. Gampang kan pencatatan SP? Betul ya? Yang penting punya apa? Punya anggota, punya berita acara, punya ADART, gitu ya Bapak Ibu ya. Aman itu ya? Gak ada kesulitan. Parusti ketuanya. Next. Nih Bapak dan Ibu. Pertumbuhan organisasi pekerja di Indonesia. Konfederasinya kita lihat ada berapa tuh Bapak Ibu? 21. Federasinya ada 220. Aspek ada di mana? Federasi kan? Berarti 220 ya? Dari 220. Bagian dari 220 ya? SP basisnya ada 12.346. Anggota SP-nya ada 4.208.338. Kalau nanti aspek menjadi konfederasi jadi 22. Betul ya? Federasinya pasti bertambah. Karena yang menjadi konfederasi kan harus punya 3 federasi. Berarti nanti kalau aspek jadi konfederasi jadi 22. Betul ya? Federasinya akan bertambah menjadi paling sedikit 222. Paling sedikit 2. Kalau mau jadi aspek, karena aspek kan sudah ada, tinggal nambahin 2 doang kan? Betul nggak? Iya. Gampang lah itu. Kalau nambah 2, gampang nggak? Gampang pasti kan? Bapak Ibu udah bosan rumah saya? Lanjut. Kalau belum bosan saya juga mau ngerokok sebenarnya. Nah ini Bapak Ibu. Ini kalau peran-peran serikat pekerja yang satu nih ya, kita satu persatu saja yang menjadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Pihak membuat PKB dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berapa unit PKB yang selesai di tingkat perselisihan hubungan industrial sampai pengadilan? Kalau selesai sampai tingkat pengadilan hubungan industrial, Bapak dan Ibu berarti sempat capek, sempat lelah karena berjuang sampai ke pengadilan. Saya berharap pembuatan PKB itu sampai selesai di tingkat mediasi saja, lebih bagus di tingkat bipartit. Itu penguatan kita sama-sama di situ ya. PKB kita selesaikan di tingkat bipartit saja, tidak usah sampai dengan mediasi atau sampai pengadilan. Kedua, wakil bekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan baik sesuai dengan tingkatannya. Saya yakin aspek sudah ada yang masuk di Dewan Pengupahan Provinsi, ada yang masuk di LKS Tripartit Kabupaten Kota. Ada? Ada. Berarti kan mau ke nasional ya? Ya. Kalau ingin ke nasional harus lolos kualifikasi sebagaimana ketentuan Kepmen 201 tahun 2001. Kalau misalnya dulu nanti saya banyakin lagi kali ya. Karena harus berapa gitu ya. Jadi gini Bapak dan Ibu. Ini PR kita bersama. Saya sih maunya Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu, namanya serikat pekerja serikat buruh, nanti yang dihitung di LKS Tripartit tingkat perwakilan itu adalah yang mempunyai basis di perusahaan sebenarnya gitu Pak. Setuju kan Pak? Sekarang kan yang nggak punya basis anggota di perusahaan atau yang berbasis di luar perusahaan juga ini, benar kan? Yang mempunyai kontribusi yang bisa membuat PKB kan SP yang di perusahaan atau SP di luar perusahaan. Nah itu Bapak itu sama-sama kita pikirkan dalam kita. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan dan kepentingan anggotanya. Saya yakin di sini ada ketua bidang advokasi di setiap DPD, DPC itu adalah salah satu jembatan emas. Perencana, pelaksana, penanggung jawab, pemogokan pekerja buruh sesuai peraturan perundang-undangan.
dilaksanakan sesuai aturan ya Bapak Ibu. Kalau mau mogok korlapnya harus yang ahli, jangan korlapnya yang tahu-tahu pulang. Kalau mogok ini kan tergantung korlap, kalau harus itu udah jaminan mutu. Nah ini Bapak Ibu yang masih jarang terjadi. Yang Yuti siapa di sini Yuti? Yuti itu udah inisial public offering belum Mas? Udah IPO belum? Sudah punya sahamnya belum? Aman? Mau kayak gitu Pak Rusdi kalau bisa semuanya. Kan di sini wakil pekerja buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Ini baru Yuti doang nih. Sudah punya berapa lot Mas sahamnya? Nah ini poinnya. Ini adalah suatu bentuk, salah satunya bagaimana kita meningkatkan rasa memiliki perusahaan. Karena kita memiliki juga sahamnya Yuti gitu ya. Sahamnya lagi bagus harganya sekarang. Kalau nggak saham berapa Mas? 27.000. Kalau beli aja 27, kalau Yuti nggak mungkin bangkrut, aman kok. Aman. Nah ini Bapak Ibu, tantangannya kita lihat. Tantangannya satu mengenai union busting. Jadi kalau setiap pengurus, ya itu pasti dihadiri dengan tindakan mau melakukan PHK, tindakan-tindakan semena-mena, tindakan kadang-kadang di luar nalar, itu harus dihadapi dan harus dipegang teguh sama kita. Harus kuat-kuat mental, pastinya. Ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan juga sering mencemooh ketua PUK. Oh ketua gini. Kerjaan mereka juga berat Pak. Ketua PUK itu tanggung jawabnya lebih berat ketimbang DPC DPD Pak. Setuju Pak? Saya merasakan itu Pak. Bukan saya kompor Bapak Ibu. Benar ketua PUK itu. Karena harus bertanggung jawab kepada konstituen anggota yang ada di perusahaan itu. Magnitudenya kan ada di situ. Anggota itu punya pikiran 1000, pikirannya juga punya ini 1000 kepala ya pikirannya 1000, benar nggak? Kadang-kadang kan ketua PUK juga ada kan Pak? Benar nggak? Ngancamnya melalui apa? Status WA. Ngancamnya melalui IG. Ngancamnya melalui TikTok. Ya diomongin yang enggak, ya tahan mental aja Pak. Gimana yang jadi ketua PUK kan harus menjembatani semuanya. Ada intervensi atau tekanan dari pihak manajemen. Kalau intervensinya positif nggak apa-apa, kalau intervensinya negatif ya pikir 2 kali. Fragmentasi dan dualisme serikat pengurusan. Ini jangan sampai terjadi lagi. Tantangan dalam melindungi hak pekerja menghadapi PHK. Saya sudah bilang, kalau perusahaannya lagi krisis keuangan, penjualannya juga nggak bagus, itu kan sebenarnya sudah bisa dirasakan dari awal-awal. Jadi teman-teman serikat pekerja harus selalu mengajak dialog dengan teman-teman pengusaha. Ini gimana perusahaan? Kok kayaknya perusahaan kayaknya kabarnya kan baik-baik aja. Jadi gimana yang lebih tahu duluan? Kan teman-teman kita ada yang di bagian sales, betul nggak? Ada yang di bagian finance nggak? Ada. Itu pun pernah sudah dirasakan. Kalau sudah dirasakan ya jangan sampai kebablasan. Next, ada strategi mencegah union busting. Ada metode deduktif, ada metode induktif. Kalau metode deduktif itu sudah dikenalkan sejak dini dari anak TK, dari anak SMK sampai SMA bahwa union busting, bahwa pembentukan serikat pekerja itu halal di Indonesia. Jadi anak-anak kita Bapak dan Ibu yang sudah mau lulus SMA maupun yang masih belajar di SD SMP sudah diperkenalkan ini. Bahwa jaminan terhadap pembentukan serikat pekerja sudah dijamin dalam Undang-Undang 21. Setuju? Kadang-kadang kita jadi pengurus RT lupa juga anak-anaknya mau jadi karyawan di perusahaan, dia nggak tahu gunanya ujuk-ujuk kita pengurus serikat pekerja. Pak, banyak tuh ujuk-ujuk Pak serikat pekerja itu gunanya apa? Kalau saya sejak dini Bapak Ibu anak saya, karena saya di Kemenaker, saya perkenalkan Undang-Undang 21. Dan begitu dia masuk di salah satu BUMN, Pak, saya masuk serikat pekerja, mantap saya bilang. Karena sudah saya kenalkan sejak SMA serikat, jadi nggak nanya lagi. Ketika ditanya di perusahaan ada serikat pekerja, dia langsung mendaftarkan diri menjadi serikat pekerja. Saya bilang, tolong iuran mau bayar langsung 12 bulan. 12 bulan langsung bayar iuran yang pertama. Saya bilang,
Terus siapa? Dibayar sama dia. Gaji pertama 12 bulan dia nyiur, selesai. Jadi kamu nggak nyiur lagi, nggak berasa deh saya bilang. Padahal banyak kan birokrat ya. Kalau nanti itu ada setiap ya udah nggak usah masuk. Ini banyak. Kalau saya, ya go. Kalau perlu, kalau karena sudah cukup umur kamu bisa jadi pengurus, bisa merasakan di organisasi itu seperti apa. Karena bapaknya orang organisasi juga. Ketiga adalah pembelajaran induktif nih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Induktif itu, ini kalau saya lihat, yang bisa menjadi induktif itu adalah UT. Pembelajaran induktif supaya tidak ada union busting, silakan teman-teman bisa melakukan pembelajaran di UT ini. Setuju nggak? Jalannya bagus kan? Pas dengan manajemen? Nah itu suatu pembelajaran supaya tidak terkena union busting. Kita harus juga mencermati best practice mengenai UT sebagai pembelajaran utuh mengenai penerapan kebebasan berserikat di tempat kerja. Tepuk tangan untuk UT. Siapa ketuanya? Mantap Pak. Nanti jangan itu Pak ya, pertemuan kita ya. Kalau ada mudik bersama, nanti ada diundang maksudnya. Kan itu kan tiap tahun ada mudik bersama. Benar ya? Pernah lihat saya nggak Pak di YouTube? Oh, pernah? Ini ada contoh dugaan kasus terkait dengan union busting ini yang ada di SPCI sama Federasi Serikat Metal Indonesia yang manufacturing. Tapi ini baru juga kita kasus-kasus union busting di Indonesia waktu itu kita pernah dilaporkan ke ILO di 2010-2011 ya Pak Alhamdulillah, dan ternyata juga tidak terbukti ya Pak Rusti. Dan beberapa dugaan union busting ini juga banyak yang menemui jalan buntu, sehingga tidak mengarah kepada union bustingnya, tapi mengarah kepada pelanggaran yang dilaksanakan oleh perusahaan yang berbau-bau normatif. Biasanya larinya jadinya nanti upah dan upah untuk union busting. Jadi kalau union busting itu kan kita bicaranya adalah acara pidana ya Bapak dan Ibu. Pakainya untuk acara pidana harus ada juga 3 pembuktiannya, 3 alat bukti, sehingga alat bukti ini benar-benar harus dicari. Saya yakin sih di aspek kita doa bersama ya tidak ada yang terkena union busting gitu ya Bapak Ibu ya. Karena pembelajarannya nanti dari UT nanti juga harus memberikan pintu selebar-lebarnya kepada manajemen. Kalau teman-teman SP basis ingin belajar dari UT seperti apa, biasanya kan audiensi dengan perusahaan. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya tidak membosankan Bapak dan Ibu. Lanjut terus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya. Manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan dalam kita berucap. Mohon dibukakan pintu selebar-lebarnya pintu maaf buat saya. Mudah-mudahan kesalahan saya dimaafkan oleh Bapak Ibu. Guru Irian, Guru Cendrawasih, beliau nyabar aura kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.